Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Tambingon. Saya dari Prodi Manajemen Sorea. Di sini saya akan membahas materi siklus akuntansi dagang untuk memenuhi nilai mata kuliah saya, yaitu pengantar akuntansi, dan dengan dosen pengampu, Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Artinya, perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagang yang dijualnya. Perusahaan ini mendapat keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. Ya, baik. Yang untuk keduanya, ada ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk atau barang dagangannya. Jadi, pemasukannya dari hasil menjual produk. Kemudian, tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. Lalu menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagangan. Kemudian ada sebagai perantara antara produsen dan konsumen, juga ada antara barang yang dibeli dan barang yang dijual, tidak ada perubahan. Kemudian, tujuan utamanya dalam perusahaan dagang adalah mencari laba alias keuntungan dengan menjual produk dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Berikutnya, ada siklus akuntansi dagang. Yang pertama ada identifikasi transaksi jurnal transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan selaku produsen kepada konsumen. Dari aktivitas ini, perusahaan menerima keuntungan dari setiap barang yang dibayarkan konsumen. Juga transaksi jual beli ini dapat diidentifikasikan sebagai transaksi penjualan secara tunai. Yang kedua, penyusunan jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. Karena siklus akuntansi perusahaan dagang besar lebih rumit, maka penggunaan jurnal khusus ini ditujukan untuk mengefisiensikan waktu, biaya, dan tenaga. Contoh jurnal khusus dalam perusahaan dagang adalah jurnal pembelian barang, jurnal penjualan barang, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Untuk yang ketiga ada penyusunan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini disusun untuk mencatat satu data akun secara rinci yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan neraca saldo perusahaan dagang. Contoh akun yang dicatat dalam penyusunan buku besar pembantu adalah akun piutang dan akun utang perusahaan dagang. Kemudian yang keempat ada pencatatan di buku besar, yaitu perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dalam buku besar ini berfungsi sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Siklus ini sering juga disebut sebagai posting ke buku besar. Yang kelima ada laporan harga pokok penjualan. Harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadi proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan atau HPP dan jurnal penjualan secara sekaligus. Yang keenam ada pencatatan neraca saldo, yaitu tahap siklus akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya adalah pencatatan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. Data-data yang diambil dalam buku besar ini adalah saldo akhir setiap akun. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pencatatan neraca saldo ini adalah posisi debit dan kredit harus seimbang atau balance. Dan yang ketujuh ada penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dan menimbulkan akun baru. Contoh transaksi yang mempengaruhi perusahaan dagang ini adalah sewa ruko yang sudah jatuh tempo.
Berikutnya yang ke-8, ada penyesuaian neraca saldo. Penyesuaian neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah membuat penyesuaian neraca saldo, perusahaan dagang akan memiliki dokumen baru yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Kemudian yang berikutnya ke-9 ada laporan keuangan. Perusahaan dagang kemudian akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan hutang perusahaan. Laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan data dari neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Yang ke-10 ada penyesuaian jurnal penutup. Mohon maaf. Ya, ada penyesuaian jurnal penutup, yaitu perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan lainnya. Yang ke-11 ada neraca saldo setelah penutupan perusahaan dagang, kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dan neraca saldo. Dalam tahap ini, bila ada data dan akun-akun yang berubah, maka akan dilakukan pencatatan ulang akun-akun yang berubah tersebut. Yang ke-12, penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik hanya dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan dagang mencatat akun tertentu. Misalnya, bila ada transaksi pendapatan yang diterima di muka, atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka, atau piutang. Berikutnya ada metode perpetual dan metode periodik. Metode perpetual yaitu mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. Berikut ini adalah fitur akuntansi dari metode pencatatan persediaan sistem perpetual, yaitu adanya pembelian bahan baku untuk produksi dan barang dagangan untuk dijual kembali di debit ke pos persediaan bukan untuk pembelian. Berikutnya biaya pengiriman barang dagangan di debit untuk pos persediaan. Nah, selanjutnya ada pembelian retur, potongan pembelian, dan diskon dikreditkan ke pos inventarisasi, bukan ke rekening terpisah. Juga ada pencatatan harga pokok penjualan atau HPP, setiap penjualan dengan cara mendebet beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Berikutnya perlu adanya buku besar pembantu, catatan persediaan individu, sebagai kontrol, catatan untuk menggambarkan jumlah dan biaya dari setiap jenis stok di tangan. Jadi salah satu kelebihan sistem pencatatan persediaan metode perpetual, yakni perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stok off-name pada stok tersisa. Alasannya, perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu. Berikutnya, ada metode periodik. Pada metode periodik, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah. Mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau hutang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan. Sementara pencatatan penjualan barang dagangan dilakukan dengan cara mendebet akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Lazimnya, perusahaan yang menjual barang dagangan dalam kuantitas banyak dengan frekuensi yang tinggi, nilainya relatif kecil dan harga jual beli yang relatif stabil adalah memakai sistem pencatatan persediaan atau metode periodik. Kemudian metode fisik nama lain metode periodik disebut demikian karena mesti ada pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode atau stock of name. Hasil penghitungan itu bermanfaat untuk membarui akun persediaan barang dagangan. Kelebihan dari metode periodik yakni perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang hingga stok diketahui secara akurat. Lalu sementara kekurangan sistem pencatatan persediaan metode periodik ini adalah tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan. Ya, berikut ada contoh soal jurnal umum metode perpetual dan metode periodik beserta jawabannya. Yang pertama ini adalah transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang dari PT Maju Sentosa selama bulan Maret tahun 2018. Di Maret tanggal 1, dibeli barang dagangan senilai 8 juta rupiah dengan terminan 4/14 N/30. Maret 3,
tanggal 3 dijual barang dagangan seharga 4.500.000, diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok yang dijual adalah Rp3.800.000. Penjualan dilakukan kepada CV Adil. Untuk Maret tanggal 4 dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu, yakni senilai Rp500.000. Untuk tanggal Maret tanggal 5 dibayarkan ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai Rp80.000, dan untuk Maret tanggal 7 dibeli barang dagangan Rp5 juta, dibayar tunai Rp2 juta. Sisanya dengan termin 2/10 N/30. Maret 8 dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yakni senilai Rp200.000 dari penjualan kepada CV Adil, beban pokok penjualan sebesar Rp168.000. Lalu Maret 10, tanggal 10 dijual lagi barang dagangan seharga Rp6 juta dengan terminan 2/10%, 2/10 N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. Untuk Maret tanggal 13 diterima perkasnya dari debitur CV Adil atas penjualan yang lalu. Maret 17-nya diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret, yakni sebesar Rp1 juta. Dan untuk Maret 20-nya diterima perkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Untuk Maret 25-nya dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu, dan Maret 29-nya dijual barang dagang secara tunai sebesar Rp3.750.000. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari beban pokok. Baik, langsung saja di slide berikutnya. Ya, di sini ada metode perpetual ya. Untuk metode perpetualnya dimulai tanggal 1 Maretnya, perkiraan dan keterangannya, dan debitnya dan kreditnya. Jadi di sini untuk di tanggal 1 Maretnya, persediaan barang dagang berada pada kredit sebesar Rp8 juta, dan untuk utang dagang berada di pada kredit, lah itu Rp8 juta juga. Dan untuk Maret tanggal 3-nya, kasnya Rp900.000, piutang dagangnya, kasnya Rp900.000 pada debit, dan piutang dagangnya juga Rp3.600.000 pada debit, dan penjualannya itu di Rp4.500.000 pada kredit, dan beban pokoknya pada debit Rp3.800.000, dan persediaan barang dagangnya pada kredit sebesar Rp3.800.000. Dan untuk 4 Maretnya, utang dagang berada di debitnya Rp500.000, juga persediaan barang dagangnya berada di kredit sebesar Rp500.000. Pada 5 Maret, persediaan barang dagang berada pada debit Rp80.000 dan kasnya berada pada kredit Rp80.000. Dan Maret 7 tanggal 7-nya, persediaan barang dagang Rp5 juta dan kasnya pada kreditnya Rp2 juta, dan utang dagangnya di Rp3 juta juga untuk di kreditnya. Dan untuk Maret 8-nya, retur penjualan berada pada debitnya Rp200.000 dan piutang dagangnya berada pada kreditnya Rp200.000, dan persediaan barang dagangnya di debit Rp168.000 dan beban pokok penjualnya pada kredit Rp168.000. Dan untuk Maret 10-nya, piutang dagang sebesar Rp6 juta-nya dan penjualannya di Rp6 juta, dan beban pokok penjualannya Rp4.800.000, dan persediaan barang dagangnya di Rp4.800.000. Dan untuk Maret 13-nya, tanggal 13-nya, kasnya berada di pada debit Rp3.332.000, dan potongan penjualannya juga berada di pada debit Rp68.000, dan piutang dagangnya berada di kredit Rp3.400.000. Untuk Maret 15-nya, berada di utang dagangnya berada di Rp7.200.000, dan persediaan barangnya dagangnya di Rp300.000, dan untuk kasnya berada di Rp7.500.000 di kreditnya. Dan Maret 17, tanggal 17-nya, retur penjualan berada pada debit Rp1 juta-nya, dan piutang dagang berada di kredit Rp1 juta-nya. Dan untuk Maret tanggal 20-nya, kas berada pada debit Rp4.900.000, dan potongan penjualannya ada di debit Rp100.000, dan untuk piutang dagangnya berada pada kredit Rp5 juta. Dan Maret 25-nya,
tanggal 25, utang dagang berada pada debit Rp3.000.000, kasnya berada pada kredit Rp3.000.000-nya juga. Dan Maretnya tanggal 29, kas berada di debit Rp3.750.000 dan penjualannya berada pada kredit Rp3.750.000. Dan untuk beban pokoknya berada pada debit Rp3.000.000-nya dan persediaan barang dagangnya berada pada kredit Rp3.000.000-nya. Dan di sini total secara keseluruhannya ini berdasarkan hasil yang balance-nya. Dari jumlahnya ini untuk debitnya mencapai Rp5.698.000 dan untuk kreditnya Rp5.959.698.000. Dan di sini ada metode periodik juga. Pada tanggal 1 Maretnya pembelian sebesar 8 juta berada pada debitnya, dan untuk kredit, mohon maaf, dengan utang dagangnya di kreditnya berada di 8 juta rupiahnya. Untuk tanggal 3 Maretnya, kas berada pada debit dan piutang berada pada debit. Kasnya berada pada debit Rp900.000, piutang dagangnya berada pada debit Rp3.600.000-nya. Penjualannya berada pada kredit Rp4.500.000. Maret tanggal 4-nya, utang dagang berada pada debit Rp500.000 dan retur pembeliannya berada pada kredit Rp500.000. Dan untuk Maret ke-5-nya, beban ongkos angkutnya berada pada debit dan untuk kasnya berada pada kredit Rp80.000. Maret tanggal 7-nya pembelian berada pada kredit sebesar Rp5 juta dan untuk kreditnya, untuk utang dagangnya berada pada kredit di kredit Rp3 juta dan pembeliannya berada pada kredit sebesar Rp2 juta. Dan untuk Maret tanggal 8-nya retur penjualannya Rp200.000 berada pada debit dan piutang dagangnya berada pada kredit sebesar Rp200.000. Maret tanggal 10-nya piutang dagangnya sebesar Rp6 juta dan penjualan pada kredit sebesar Rp6 juta. Dan Maret tanggal 13-nya kas berada pada debit Rp3.332.000. Potongan penjualannya berada pada debit juga Rp68.000. Piutang dagangnya berada pada kredit Rp3.400.000. Dan selanjutnya, pada tanggal Maret tanggal 15, utang dagang berada pada debit Rp7.500.000 dan potongan pembelian berada pada kredit sebesar Rp300.000 dan untuk kasnya sebesar Rp7.200.000. Maret tanggal 17-nya, perhitungan penjualan sebesar Rp1 juta, piutang dagang sebesar Rp1 juta juga. Dan untuk Maret tanggal 20-nya, kasnya, uang kasnya berada pada debit Rp4.900.000 dan potongan penjualannya di Rp100.000 dan piutang dagangnya berada pada kredit Rp5 juta. Dan untuk Maret tanggal 25-nya, utang dagang berada pada debitnya Rp3 juta dan kasnya pada kredit Rp3 juta-nya. Dan Maret tanggal 29-nya, kas sebesar Rp3.750.000 pada debit dan penjualannya Rp3.750.000 pada kredit. Untuk jumlah total keseluruhan debit dan kreditnya, debitnya ada Rp47.930.000 dan kreditnya Rp47.930.000. Baik, selanjutnya, ya di sini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya adalah membeli dan menjual barang tanpa harus mengelola atau mengubah barang tersebut. Kemudian cara membeli barang tersebut yaitu dengan transaksi tunai maupun dengan kredit. Transaksi tunai dan kredit seperti pada soal sebelumnya ya teman-teman, yaitu ada dua metode yang saya gunakan di situ sebagai metode perpetual dan metode periodik. Dan jika sudah diakumulasikan total jumlahnya akan harus sama, yaitu bisa disebut balance begitu ya, teman-teman. Baik. Jika begitu, ya di slide terakhir ini terima kasih teman-teman sudah menonton dan menyaksikan presentasi dari video pembelajaran saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya, itu pengantar akuntansi, dan di sini dengan materinya siklus akuntansi dagang. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Untuk itu terima kasih atas waktunya dan sudah menonton. Semoga tetap bermanfaat video yang saya telah berikan dan bagikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.